Halo semua, apa kabar? Balik lagi nih yang udah lama nggak keluar, review Babu. Apa itu review Babu? Review bapak dan ibu. Jadi kita udah berapa lama nih kita Di rumah aja. di rumah aja? Hampir 1 tahun. Udah 10 bulan lebih, menuju 11 bulan kita di rumah aja. Semua kegiatan tuh mengalami adaptasi. Dari kerja yang tadinya keluar rumah, sekarang di rumah aja. Dan yang kerasa banget sebenarnya buat kita sebagai orang tua adalah school from home. Yes. Gimana rasanya school from home? Awalnya sih menantang, lama-lama kita bisa beradaptasi. Tapi setelah berapa term, setelah 3 term kayaknya. Jadi kita jujur aja ya, ada 2 anak karena masih kecil. Yang pertama ya kita cutiin dulu karena kita nggak sanggup tuh anak gitu. Dua-duanya online, jadi cuma 1 anak. Dan ya udah kita baru beradaptasi di term yang sekarang ini sih, 1-2 term terakhir lah. Artinya ya dari 1 tahun lumayan ya, baru sekarang ini kita bisa adjust. Nah, gabungan itu keadaan yang berubah ini, gue sama Nucha mikir di rumah ini harus lebih nyaman secara teknologi ya, gue sih terutama. Aryo kayaknya. Iya, jadi ruang kerja semuanya tuh diperbaiki. Kita punya ruang kerja masing-masing terpisah karena yang tadinya harus bisa keluar sekarang di rumah aja. Jadi dibikin senyaman mungkin. Karena dan juga frekuensinya, durasinya ngelakuin kerja itu dan sekolah itu lama. Anak pun yang tadinya kita jangan lihat layar kelamaan, nanti matanya rusak segala macam. Sekarang kita harus dia mau nggak mau banyak layar. Ya. Oleh karena itu, kita memperkenalkan nih, kita mau nyobain inilah Benki GW2780T. Monitor dari Benki yang berukuran tuh 27 inci. Yang spesial banget untuk yang mau pakai ini ya, work from home, school from home yang lama makanya. Kenapa? Yuk kita bahas. Yang pertama, fleksibel. Fleksibelnya kenapa? Karena bisa naik turun kanan kiri, ngangguk-ngangguk iya garing. Sama rotate. Yang bener gimana? Jadi monitor ini 27 inci ini tuh dia bisa nengok kanan kiri. Jadi bisa kalau disesuaikan, bawahnya tuh muter. Terus nanti bisa di rotate langsung. Kalau misalnya mau jadikan display, nggak know, mungkin mau Instagram live, mungkin bisa. Terus dia bisa ngangguk atas bawah. Dan dia kayaknya bisa joget TikTok. Bisa buat bikin TikTok, kita tahu layarnya. Iya, itu juga bisa semuanya. Jadi flexibility itu cocok untuk misalnya mau dipakai orang tua, mau dipakai anak. Anak kan penglihatannya lebih rendah rata-rata sama orang tua. Jadi dia monitornya bisa nunduk. Terus atau enggak orang tua ya pokoknya mau dalam posisi gimana pun dia fleksibel. Dan itu enak banget, bahkan di belakangnya ini bisa lift naik turun kalau leher anak biar nggak lihat atas bawah, atau mau dipakai sebagai monitor kedua dari atas. Bisa fleksibel banget dan bisa dibawa-bawanya gampang, ada handle-nya di belakang. Widih. Itu yang pertama. Yang kedua, auto brightness. Auto brightness itu adalah menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Jadi misalnya dalam keadaan lampunya itu terang banget, atau bahkan dalam keadaan siang tiba-tiba ada matahari lah atau gimana, dia layarnya akan tambah terang biar kelihatan. Dan juga kalau ruangannya gelap banget, kalau layarnya terang kan sakit mata. Jadi dia akan redup sendiri. Sesederhana itu. Wow. Tapi efektif, sebenarnya mata sakit kan kalau misalnya nggak Terlalu, cocok kan. Iya betul. Yang ketiga, low blue light. jadi ada cahaya biru, bukan warna biru, agak berbeda. Cahaya biru yang relatif secara sains atau secara riset, dia bikin mata lebih capek dari cahaya lainnya. Kayak handphone gitu nggak sih? Iya, dalam handphone pun ada yang mengatur layar birunya tiba-tiba akan berkurang di saat misalnya malam. Jadi lebih nggak capek ngelihatnya. Layarnya juga sedikit lebih redup dan sedikit lebih kuning. Nah, itu bikin mata lebih betah ngelihatnya. Untuk kita yang kerja mungkin lama. Nah, ini ada fiturnya auto blue light. Jadi otomatis di saat kalau keadaannya gelap, dia akan otomatis mengaktifkan fitur itu, auto blue light. Yang keempat apa? Katanya aku yang jelasin, kamu yang bacain dong judulnya. Iya, sorry pemirsa. Oke, ulang. Yang keempat. Yang keempat, color weakness mode. Jadi ada fitur yang untuk beberapa orang yang mengalami weakness mode, defisiensi terhadap melihat warna tertentu. Jadi ada yang orang yang memang kurang kuat melihat warna merah, ada yang hijau, ada yang biru. Jadi ini secara manual bisa di-set, lebih terangin ke merah, biru, atau hijau. Jadi ini menyesuaikan, bisa disesuaikan. Yang kelima, flicker.
Flicker itu maksudnya ini udah nggak flicker lagi lah layarnya, gampangnya seperti itu. 250 kali flicking per detik itu udah nggak kerasa lagi di mata. Mata nggak capek ngelihat layar yang sepertinya bergerak padahal enggak. Jadi ini anti flicker. Anti kedip. Anti kedip. Kalau sama kamu? Biar aku capek dikedipin terus soalnya. 250 kali per detik, bayangin. Aku aja sekali enggak ya? Nggak pernah dia sekali dalam sehari pun. Jadi monitor Benki 2780T ini menurutmu dulu deh, menurutmu gimana? Menurutku oke banget kalau buat kerja enak, karena pada saat online meeting bisa tampilannya lebih wow, banyak banget, kelihatan lebih besar. Itu karena gitu. ukurannya 27 inci. Yes. Terus kalau untuk matanya bagaimana nih? Aku sih enak ya. Karena ini memang kita pakai sama Nucha buat ruang kerja Nucha, dan juga abis itu anak sekolah juga di situ. Dan ya ini udah bisa jadi layar extensionnya dari laptopnya Nucha, jadi lebih besar, dan lebih besar juga nggak bikin lebih capek, malah lebih ringan ya. Biasanya aku kalau main laptop gitu kan agak gini nih matanya ya, nyureng-nyureng gitu. Tapi pakai ini langsung wow. Baik. So, dengan teknologi eye care yang tadi 5 disebutin, menurutku ini recommended banget dengan harga yang bisa, ya lu bisa lihat lah di deskripsi di bawah. Itu masih affordable banget untuk ya daripada nanti panjang urusannya sama dokter mata, ya nggak? Jadi gimana? Link pembelian mungkin bisa dilihat di bawah. Lo bisa cobain lagi, cobain sendiri maksudnya, dan kabarin sesudah nyobain, komentar video di bawah ini. Oke? Sampai ketemu di review Babu berikutnya. Bye!